Halo Leo, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk Leo couple ya, berpasangan di bulan Februari. Tapi ingat ya, ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu, dan energi juga bisa bersifat kebolak-balik ya. Tidak lupa juga aku ingatkan kalau suaranya kurang keras ya atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Kalaupun tidak kedengaran juga saat kalian pakai earphone, abaikan aja ya, lewati aja, skip aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Oke, jadi kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu gitu. Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Oke. Kalau ingin resonate energi sendiri ya, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi, dan kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini nanti ya, di kolom keterangan. Oke. Di sini kita akan lihat yang baris pertama energi kamu, kedua pasangan kamu ya, tapi ini bisa kebolak-balik energinya. Oke. Di sini kita punya The Empress ya. Kemudian di sini ada Page of Cups. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Di sini kita punya The Hierophant. Two of Cups. Kemudian di sini ada The World. Oke. Kemudian di bottomnya kita punya Knight of Swords. Oke. Di sini yang aku lihat, mungkin kalian ini saat ini ya, itu sedang tidak ada komunikasi ya. Bisa ini hubungan sudah putus gitu. Atau di sini aku juga ngeliat untuk beberapa mungkin hubungan kalian sepertinya kayak digantung gitu. Kalau memang kalian udah ada pernikahan ya. Karena aku lihat di sini ada The Hierophant ya dan The Empress, seperti kalian udah menikah gitu. Kayak mungkin untuk beberapa di sini ada yang father single ya, atau mother single gitu. Atau bisa kalian bisa dealing dengan mother single atau father single, itu juga bisa ya. Tapi ini juga aku lihatnya sih lebih ke mungkin memang hubungan kalian itu sedang ada jeda saat ini ya. Aku lihat di sini kamu ada perbedaan juga ya, bisa berbeda adat, budaya, agama gitu ya. Ada word di sini mungkin banyak juga perbedaan ya, bisa dari segi usia juga gitu ya. Atau di sini beda negara juga, beda pulau, beda kota. Seperti itu. Ada banyak perbedaan, atau memang the word ini adalah memang kalian udah berpisah gitu ya, nggak ada komunikasi, tapi mungkin kayak status kalian belum jelas gitu ya. Belum ada kejelasan gitu. Ya pokoknya sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kalian gitu, karena Knight of Swords di sini aku ngeliatnya sih lebih hubungan kalian tuh kayak putus gitu ya. Mungkin tiba-tiba aja pasangan kamu ninggalin kamu, ataupun sebaliknya kamu yang pergi ninggalin pasangan kamu karena kalian ada pertengkaran. Nah gitu. Dan aku lihat di sini dengan adanya Empress, Page of Cups, Ace of Swords, itu kayak kamu ini mencoba ya, mencoba untuk menerima ya, mencoba untuk berpikiran terbuka, mencoba untuk menerima hal yang terjadi padamu
gitu ya, situasi yang terjadi padamu atau hal yang terjadi padamu gitu. Kamu mencoba untuk menyikapinya dengan secara dewasa gitu ya. Jadi aku lihatnya sih kamu mungkin di sini udah lebih uh, bertumbuh gitu ya, kayak udah lebih dewasa gitu dalam menghadapi masalah kamu gitu. Mungkin untuk sebelumnya kamu masih sering stres gitu ya, kamu masih sering uring-uringan gitu ya, kadang ingat kadang enggak gitu ya. Tapi di sini aku lihatnya sih kamu udah lebih berusaha untuk menerima gitu ya, meskipun mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sakit, itu kayak kamu udah kayak baik-baik aja gitu loh ya, kayak kamu nggak apa ya, nggak ambil pusing gitu loh ya, katakanlah seperti itu gitu. Kamu udah bisa menjaga emosi kamu gitu dengan baik gitu ya, kayak udah bisa mengatasi emosi kamu dengan baik gitu, katakanlah kamu udah bisa lebih menerima gitu ya, kayak mungkin juga kamu mencoba untuk melepaskan maaf gitu ya, karena di sini kamu juga tahu ya, kamu tahu perasaan kamu gitu, kamu masih punya perasaan sama pasangan kamu gitu, kamu masih cinta sama dia, kamu masih sayang sama dia, dan di sini kamu ingin sekali ya untuk terbuka tentang perasaan kamu gitu ya. Kalau diberi kesempatan lagi ya untuk ngomong, itu kamu ingin ngomong gitu loh, ingin menjelaskan gitu ya. Karena mungkin di sini kamu juga mencoba untuk terlihat baik-baik aja gitu ya. Kamu tidak ingin terlihat lemah juga di sini meskipun pasangan kamu meninggalkan kamu seperti itu. Ya, tapi di sini di satu sisi kamu ingin ketegasan, kamu ingin kejelasan di sini ya. Gitu. Kayak seolah-olah tuh kamu ingin tegas, ingin jujur gitu loh. Ya. Kamu maunya apa, gimana, itu kamu kayak ingin ngomong juga di sini, ingin bicara gitu loh. Ya, tapi kamu kayak nggak mau action gitu ya. Kamu kayak lebih ya udahlah gitu, kayak hanya nunggu aja gitu. Seperti itu. Kamu hanya diam dan menunggu di sini. Ya. Dan pasangan kamu, aku lihatnya sih di sini dia lagi sedang menyeimbangkan dirinya ya, dengan adanya harapan di sini. Mungkin dia sedang banyak melakukan hal-hal kebaikan gitu ya, kayak hal-hal spiritual seperti berdoa, seperti banyak menyadari kesalahan dia gitu ya. Dia banyak belajar di sini ya dari koneksinya dengan kamu gitu. Mungkin selama kalian berpisah, hubungan menggantung ini, ada hal-hal ya yang mungkin menyadarkan dia gitu, seperti itu ya. Aku lihat di sini mungkin energinya memang kekanak-kanakan ya, dia kayak nggak bertanggung jawab gitu ya. Ketika ada masalah mungkin dia lari, bukan menghadapi masalahnya, tapi dia lari mencari kebahagiaan di luar gitu ya, kayak mencari ketenangan di luar gitu. Biasa kan ada orang kan seperti itu ya, kayak ketika dia berantem dengan pasangan gitu ya, ada cekcok dengan pasangan, itu bukan menghadapi masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan pasangan, tapi lari keluar gitu. Larinya ya bisa ke minum, bisa mencari pelampiasan ke orang lain gitu. Contoh ya, mungkin dia mencari orang yang bisa buat moodnya dia baik gitu, kayak flirting gitu ya, mungkin dia cari selingkuhan. Nah, seperti itu istilahnya gitu. Ada orang yang seperti ini juga gitu. Mungkin pasangan kamu ini tipikal orang yang seperti ini gitu, karena belum dewasa ya, dia belum bisa menghadapi masalahnya secara dewasa, atau memang dari segi lingkungan dia, didikan dia dari kecil itu kayak mempengaruhi juga gitu ya, mempengaruhi dia melakukan hal seperti itu gitu loh ya, karena dia pikir dengan begitu mungkin dia bisa melupakan masalahnya gitu, padahal enggak seperti itu ya. Mungkin kalau kembali lagi ke rumah bertemu dengan pasangan mungkin juga akan
sama gitu ya, akan masalahnya juga akan balik lagi gitu, keinget lagi gitu. Karena masalah itu seharusnya dibicarakan baik-baik berdua, diselesaikan gitu, bukan dihindari gitu, kayak mencari pelarian di luar, gak mau menghadapi pasangan yang lagi cerewet atau lagi meluahkan emosi gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi di sini setelah berpisah ini dia banyak belajar ya, dia banyak belajar dan mungkin dia menyadari kesalahan dia. Aku lihat dia ini juga orang yang cukup tertutup ya orangnya, ataupun dia memang malu gitu ya, untuk mengakuinya tuh kayak malu gitu. Ada koneksi soulmate di sini ya, kamu dan dia ini soulmate, dan aku lihat kamu dan dia ini memang saling mencintai ya, saling menyayangi ya, kayak masih terkoneksi secara batin gitu. Dan aku ngelihatnya sih di sini juga kamu masih berada di dalam dunianya dia gitu ya. Ya, jadi kalau kamu bertanya tentang status pernikahan, di sini masih ada, aku ngelihatnya ya, belum keluar gitu ya. Jadi kalian ini belum benar-benar berpisah secara syah gitu ya. Aku lihat dengan adanya The World ini ada ya, keinginan dia untuk kembali itu ada ya, untuk jujur, untuk terbuka gitu ada di sini ya. Tapi di sini dia seperti masih mempertimbangkan gitu ya, masih menimbang-nimbang gitu. Dia masih ragu di sini ya, karena dia takut ya itu, dia takutnya mungkin nggak ada respon baik dari kamu, nggak ada penerimaan baik dari kamu, atau di sini dia memang masih malu gitu ya, masih malu dia untuk mengakui perasaan dia gitu, atau dia memang nggak ingin terburu-buru gitu ya, dia ingin melihat-lihat dulu ya. Knight of Swords di sini orang yang kayak stalking gitu ya, kayak masih mencari tahu dulu gitu ya, kamu gimana gitu, kamu masih uh, stay sendiri atau enggak, kamu masih apa ya, mau menerima dia lagi atau enggak. Maksudnya gini, mungkin dia mencari tahu di sini ya, mencari tahu tentang kamu itu seperti apa, gimana gitu dengan caranya dia gitu ya. Mungkin dia ingin tahu, cari tahu dulu ya, kamu itu udah ada yang lain atau enggak, masih single atau enggak, atau kamu udah menikah gitu ya, kayak seperti itu loh, udah bahagia dengan kehidupan kamu gitu ya. Jadi ini kayak orang yang lagi sedang cari tahu gitu ya, dia masih mastiin dulu gitu ya sebelum dia maju ke kamu. Meskipun di sini seperti yang ku bilang tadi ya, mungkin hubungan kalian menggantung gitu ya, itu kan biasa lah ya, karena dari yang pernah saya lihat gitu ya, memang ada kan orang yang memang udah berpisah sendiri-sendiri, meskipun belum ada perceraian kan, kayak bisa cari surat perceraian sendiri, nah gitu loh. Jadi situasinya tuh kan kayak, makanya di sini aku bilang dia masih stalking gitu, cari tahu dulu tentang kamu gitu. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini gitu, karena agak apa ya, kadang saya juga agak susah gitu loh untuk menjelaskan gitu. Untuk cari kata yang pas gitu agak susah gitu loh ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya. Tapi memang kalau ditanya pasangan kamu masih cinta apa enggak, masih, karena di sini ada koneksi soulmate ya. Kamu masih mikirin dia, dia juga masih mikirin kamu gitu. Ya, dan dengan adanya The World ini juga aku lihatnya sih, kamu itu masih dunianya dia gitu. Apalagi di sini ada Empress, kemungkinan ya seperti dia itu melihat kamu itu memang sosok wanita yang membuat dia merasa nyaman, atau kriterianya dia gitu. Setelah dia sadar ya, setelah dia sadar yang punya di matanya ya, di pikirannya, di matanya, di menurut
kesadaran dia ya, karena sebelumnya kan dia nggak nyadar nih ya, dan setelah sadar kan dia baru tahu gitu loh bahwa kamu itu kayak sosok wanita ya, kalau kamu wanita ya, kayak sosok wanita yang kayaknya tuh dijadiin ibu bagi anak-anaknya atau istri itu baik gitu loh ya, seperti itu, ada nilai positif di situ gitu loh ya, kayak dia ngerasa tuh kamu tuh permaisurinya dia gitu loh ya, kayak ya memiliki nilai yang positif gitu loh, cocok untuk dijadiin istri gitu loh, istilahnya kayak seperti itu. Kalau laki-laki ya jadi suami gitu loh, istilahnya seperti itu ya, jadi kayak memiliki nilai plus gitu ya, positif gitu ya, kayak pokoknya kriterianya dia gitu loh, karena di sini aku lihatnya juga kayak seperti kamu tuh masih dunianya dia, kamu memiliki semua yang dia butuhkan gitu, kriteria yang dia butuhkan ya, atau yang dia maukan gitu loh, katakanlah seperti itu gitu, karena baru ngeh gitu loh, baru terbuka pikirannya tuh, baru terbuka gitu loh, baru sadar gitu, seperti yang aku bilang tadi, di sini ada harapan gitu, seperti orang yang baru menyadari gitu apa kesalahan dia gitu ya, dia banyak salah, dia banyak belajar gitu loh, baru ngeh gitu loh ya, makanya di sini seperti dia ingin berjuang kembali gitu ya, ingin kembali, dia diberi kesempatan gitu, tapi dia nggak ingin terburu-buru ya, meskipun ada keinginan untuk cepet-cepet gitu ya kembali, tapi dia nggak ingin terburu-buru, dia ingin melihat dulu gitu, karena ya itu, dia nggak ingin malu gitu ya, istilahnya butuh keyakinan gitu. Dan kita lihat di oracle-nya, di sini ada forgiving and learning ya kan, di sini ada forgiving and learning ya, maafkan dan belajar. Aku rasa dia ingin minta maaf, seperti yang aku bilang tadi ya, dia di sini seperti menyadari kesalahan dia ya, dia baru terbuka pikiran dia gitu, dia menyadari kesalahan dia. Dia di sini banyak berdoa, banyak mengimani, dia berharap bisa kembali sama kamu, ngumpul lagi, kamu mau memaafkan dia atau menerimanya gitu. Financial and career di sini, aku rasa dia ada kesulitan finansial ya, seperti itu. Dan ada unrecorded love di sini. Oke, ya, mungkin di sini dia mempersiapkan dirinya ya. Jadi mungkin ketika dia fokus dengan karir atau finansialnya dulu gitu ya, karena di sini ada the world ya, mungkin seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa mungkin di sini ada jarak ya, ada berbeda negara, berbeda pulau gitu ya, jadi dia kan butuh uang gitu ya untuk transport gitu, ataupun di sini untuk kembali sama kamu ya. Mungkin ada hal-hal di sini ya yang ingin dia wujudkan bersama kamu ya, seperti itu. Karena di sini juga ada unrecorded love ya, dia seperti nggak ingin adanya penolakan gitu, atau untuk sebelumnya di sini dia ngerasa kamu tidak mencintai dia gitu, karena mungkin kamu terlalu egois ataupun cuek gitu ya. Dia ngerasa mungkin apapun yang dia lakukan ke kamu di sini kamu kayak nggak peduli gitu. Mungkin inilah yang menjadi keraguan dia, itu juga bisa ya gitu ya. Ini mungkin dia yang ya, ini dia yang rasakan ya, karena mungkin kamu terlalu, selama ini tuh kamu mungkin terlalu cuek gitu ya, kamu kayak nggak peduli gitu, kayak dianya diem, kamu juga nggak berusaha untuk membuka komunikasi. Nah kan mungkin di pikiran dia nih, ketika dia nggak komunikasi dengan kamu, kamu akan ngejar dia, kamu akan nyari dia gitu loh. Tapi ternyata kamu nggak lakuin itu, kamu hanya stay diem di sini menunggu dia gitu ya, dengan tenang, dengan elegan, seolah-olah kamu nggak sakit hati, nggak kecewa, padahal kamu sakit hati di sini. Tapi kamu menutupi perasaan kamu dengan baik di sini. Itu yang terlihat di luar. Di luarnya tuh itu yang dia lihat mungkin. Makanya dia ngerasa di sini seolah
kamu seperti nggak mencintai dia gitu, kamu nggak butuh dia gitu ya. Mungkin dia juga ngelihat kamu kayak mandiri gitu ya, mungkin kamu udah bisa mandiri tanpa dia, kayak dari mungkin kalau dulu selama bersama dia, dia yang bekerja kamu enggak gitu kan, kayak kamu bergantung sama dia gitu. Tapi setelah berpisah, mungkin setelah kalian sendiri-sendiri itu kamu mungkin sukses gitu ya, kayak di bidang karir itu kamu juga punya karir yang bagus, mungkin yang terlihat ya hasil stalking dia gitu, kamu baik-baik aja, kamu udah bahagia dengan hidupmu gitu loh. Makanya di sini ada unrequited love ya, mungkin dia ngerasa kamu tidak mencintai dia, kamu nggak butuh dia gitu ya. Makanya di sini dia kayak mungkin sibuk ngejar karir gitu ya, dia ingin sukses gitu. Dia ingin sukses. Ketika dia kembali, mungkin dia ingin mewujudkan harapan atau impiannya dia yang sebelumnya belum bisa terwujud bersama kamu gitu, kayak tertunda gitu ya. Atau di sini kalau kalian belum menikah ya, ini seperti mungkin dia mempersiapkan dirinya untuk hal yang lebih serius gitu ya, ke pernikahan. Makanya dia sibuk dengan karir atau finansialnya dulu, ingin sukses dulu gitu ya, karena saat dia kembali ke kamu, mungkin dia ingin membawa hubungannya ini ke arah yang jauh lebih serius gitu ya, kayak nggak main-main gitu. Mungkin dia akan ngajakin kamu merit, nah seperti itu. Ini untuk kamu yang mungkin belum menikah gitu ya. Tapi aku ngeliatnya di sini memang kamu dan dia ada perbedaan ya dari segi usia. Ada yang jauh lebih tua, satunya lebih muda, atau memang ini dari segi pendewasaan diri gitu ya. Bisa saja yang dia lebih tua umurnya tapi masih kekanak-kanakan, kamu yang lebih dewasa gitu ya, secara jiwa atau spirit gitu. Tapi bisa vice versa ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu, oke? Dia akan kembali kok ya, jadi kamu nggak usah stres di sini ya, kamu fokus aja dengan diri kamu sendiri, dengan pertumbuhan jiwa kamu ya, atau memperbaiki diri kamu lah, katakanlah seperti itu ya, jadi lebih baik gitu ya. Jadi maafkan ya pasangan kamu yang menyakiti kamu ini gitu. Pokoknya fokus aja ke diri kamu sendiri gitu, karena aku ngeliat dia memang akan kembali ke kamu ya, ada koneksi soulmate di sini ya. Untuk selebihnya mau kamu menerima dia atau enggak itu terserah gitu ya. Tapi yang jelas di sini kalau kamu tanya perasaan dia ke kamu, ada ya, cinta masih ada gitu, masih bener-bener punya keterikatan ya, chemistry batin itu yang kuat gitu ya. Kamu masih cinta, dia juga masih cinta gitu, energi kamu dan dia masih saling terkoneksi ya, masih melekat satu sama lain gitu ya. Makanya sulit gitu ya untuk melepaskan, itu sulit, terutama di sini kamu yang udah menikah ya. Dia akan kembali ke kamu ya, ada forgiving and learning gitu the word di sini ya, kayak akan ada next gitu ya, kehidupan baru buat kamu gitu, hubungan baru, hubungan yang diperbarui, as of sword di sini, dimulai lagi dari awal gitu ya, dimulai lagi dari awal gitu. Oke. Sekian dulu ya bacaannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga sampai di sini bisa kalian pahami. Kalau nggak paham ambil poin pentingnya aja, dan apabila ada salah kata saya juga mohon maaf ya. Untuk zodiaknya di sini semua zodiak ada ya. Tapi energi bisa vice versa. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Kalau tidak resonate berarti memang bukan buat kalian gitu ya, atau bukan energi kalian yang ketarik di sini. Oke, terima kasih ya. Apabila suka dengan radian ini ya, terutama buat kamu yang baru gabung di sini, mohon bantu dukungannya ya dengan subscribe, like, comment positif, and share ya.
Ini sangat membantu ya, sangat membantu banget buat aku sendiri ya, karena disupport aku juga kan merasa seneng gitu ya, dan juga channel ini bisa bertahan gitu. Oke.